Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh wali calon siswa di TK Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i yang sudah mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti tes belajar yang dilakukan di tahun pelajaran 2022-2023. Dan insya Allah hari ini, saat ini kami akan menginformasikan bagaimana teknis tentang pelaksanaan dari tes belajar yang insya Allah kita akan laksanakan. Adapun sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana prosedur tes belajar yang ini, saya ingin meminta maaf kepada semuanya karena kami kesalahan dalam menyusun kalender, bahwa ternyata saat tes belajar itu bertepatan dengan hari-hari pertama mulai berpuasa. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan, jadi untuk TK ini kita majukan tesnya sehingga mulai dari tanggal 16 pada hari Rabu yang akan datang. Dan bagaimana sistemnya, apa sebenarnya tes belajar ini, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa tujuan dari tes belajar kita, bahwa tes belajar ini adalah dalam rangka untuk memperkenalkan cara pembelajaran yang dilakukan di TK Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i. Di mana ini ibarat orang yang menikah, bahwa dia perlu ada ta'aruf lah gitu kan. Nah, inilah ta'arufnya dalam rangka untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana dia belajar. Nah, jadi proses pembelajaran yang dilakukan di TK yang sehari-hari kita lakukan, itulah yang akan dilakukan sekarang selama beberapa hari di TK ya. Jadi anak-anak kita ini yang belum masuk TK, yang mau masuk TK ini dianggap sudah TK, sehingga proses belajar mengajarnya itu akan dilakukan sebagaimana layaknya dia itu bersekolah di TK yang sedang dijalankan. Nah, itu tujuan pertamanya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat nantinya apakah anak kita itu cocok dengan metode itu ataukah tidak, atau mungkin bagaimana keluhan dari anak-anak kita mungkin saat dia belajar gitu bagaimana. Nah, sehingga sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk menitipkan anak-anak Bapak Ibu ke lembaga kami, silahkan nanti Bapak Ibu betul-betul perhatikan dulu selama beberapa hari dalam proses tes belajar yang kita lakukan. Kemudian di samping itu ini yang paling utama sebenarnya, kita ingin mengetes dan kemampuan dan minat anak, terutama karena program unggulan kita di sini adalah program menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu perlu ada beberapa teknik, beberapa trik, beberapa metode yang perlu digunakan. Nah, anak kita akan lihat, kita akan sesuaikan apakah dia nanti bisa menyesuaikan enggak pola pembelajarannya. Itu yang akan kita perhatikan, dan itu juga nanti bisa Bapak Ibu perhatikan di anak-anak kita selama mengikuti tes belajar yang dilakukan di TK Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, nah ini juga sangat penting ya, karena anak-anak TK kita itu dia kalau saya perhatikan pendaftar sekarang itu dia datang dari berbagai daerah yang tidak mungkin dia akan berjalan dengan sendirinya. Misalkan itu dia datang dari Gunung Sari, ada yang datang dari Lombok Barat gitu kan. Nah, yang ini lumayan jauh dan tidak mungkin dia datang sendirinya. Untuk itu kita akan lihat juga bagaimana orang tua ini bisa kesungguhannya lah dalam mengantar anak-anak kita, menjemput anak-anak kita ya, bagaimana dia mendukung proses pembelajaran
bukan hanya belajar yang dilakukan di sekolah, tapi juga nanti akan ada tugas-tugas belajar yang dilakukan di rumah. Ya, jadi itulah pola pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, kita dalam hal ini kita akan mengidentifikasi bagaimana kemampuan dasar calon-calon siswa kita yang akan masuk ke TKIT Imam Syafi'i, sehingga nantinya guru-guru punya gambaran apa dan bagaimana situasi dan kondisi, atau dia akan mempetakan bagaimana kemampuan anak-anaknya yang ada di yang akan memulai pembelajaran di tahun pelajaran yang akan datang. Nah, ini yang yang terakhir tujuan kami, yaitu dalam rangka itu kami akan memberikan skor nantinya. Misalkan yang datang pada waktunya dengan yang datang sebelum waktunya, atau yang datang terlambat datangnya, itu akan beda skornya. Nah, gitu kan. Itulah yang akan kami jadikan perankingan nantinya dalam rangka untuk meranking, ya, karena anak-anak kita yang mendaftar di TK ini itu kalau kami perhatikan itu ada 160-an, sementara kami akan menerima itu hanya 80-an, ya, untuk A dan B, ya. Nah, sehingga akan sangat memungkinkan ini akan terjadi beberapa orang yang tidak bisa kami terima karena kuota yang ada di sekolah ini terbatas. Untuk itu kami akan melihat hal-hal yang nampak, yang zohir-zohir, untuk melakukan perankingan. Dalam rangka tes belajar yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk kita melakukan perankingan, ya, perankingan terhadap bagaimana kualitas, mungkin bagaimana kesungguhan orang tua, bagaimana minat dan minat dan juga kemampuan dari anak-anak kita ini, sehingga itulah yang akan menjadi ranking, ya, ranking yang akan kami bisa terima nantinya di TKIT Al-Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya itu gambaran mengenai tujuan tes belajarnya. Sedangkan bagaimana mekanismenya, kita akan mulai dari persiapan, ya. Adapun untuk persiapan itu kita akan lakukan mulai dari hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, di mana persiapannya ini Bapak Ibu nanti kami harapkan untuk bisa bergabung di grup Telegram PSB TK tahun 2022. Ini ada link grupnya, ya. Jadi ini link grupnya, bisa diketik atau bisa di scan juga, bisa scan QR code-nya. Silahkan Bapak Ibu bisa scan, bisa diarahkan ke sini, nanti akan langsung diarahkan ke grup Telegram yang bernama grup Telegram PSBTK tahun 2022, ya. Selanjutnya, nanti di hari Rabu itu pastikan juga semua Bapak Ibu sudah tergabung di grup kelas, ya. Di grup kelas masing-masing itu nanti ada kelas A, ada halakohnya, kelas B juga ada halakohnya masing-masing. Sesuai dengan apa yang ada di kartu peserta yang nanti Bapak Ibu terima pada hari Rabu yang akan datang. Kemudian untuk pengambilan kartu peserta itu akan dilayani dari jam 8 sampai jam 14.00, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, ya. Kemudian ini, ya, jadi kegiatan kita hari itu hanya mengambil kartu peserta, yaitu yang berhak mengambil kartu peserta adalah yang sudah menyelesaikan segala persyaratan administrasi, yaitu penyerahan akte dan KK pada waktunya yang sudah kemarin, ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke hari pertama tes belajar, ya. Hari pertama tes belajarnya itu yaitu hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Di hari pertama ini kita akan melihat, ya. Yang pertama, ya, kalau hari pertama ini dia akan dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 10 pagi, ya, 10 siang, dari jam 8 pagi sampai 10 siang. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah
Bapak Ibu diharapkan bisa datang sebelum waktunya ya. Karena ini anak-anak kita mungkin ada yang tidak pernah sekolah sama sekali, itu kan nanti diantar, serah terimakan ya ke guru-gurunya ya. Kemudian orang tua itu diharap tidak menunggu anak ya. Nanti akan ada skornya juga ini, kalau anak yang sudah bisa ditinggalkan bagaimana, anak yang sudah yang belum bisa ditinggalkan juga beda ya. Kemudian terkait mengenai materinya, materi tes belajar itu adalah dia akan belajar menghafal Al-Quran dan hadis ya, dalam metode Al-Qasimi. Dan kemudian ada juga setelah itu ada akan pembelajaran tematik, yaitu dengan tema diri sendiri ya. Kemudian diharap membawa mushaf, mushaf Al-Quran. Ini kalaupun anak-anak kita belum bisa menghafal Al-Quran, tapi setidak-tidaknya dia memiliki kecintaan terhadap Al-Quran dengan membawa mushafnya. Jadi Bapak Ibu silahkan mempersiapkan anak-anak dengan mushafnya, walaupun dia masih belum bisa membaca Al-Quran ya. Kemudian membawa buku dan alat tulis cukupnya pada hari itu ya. Jadi sebagaimana layaknya dia akan masuk sekolah ya. Jadi anak-anak itu dipersiapkan, ada pensilnya misalkan ya, itu bagian dari skor yang akan ada nilainya nantinya. Kita akan lihat apakah anak-anak kita betul-betul dia siap untuk belajar ataukah tidak ya. Ini tidak mungkin dia siapkan sendiri ya. Disinilah kita lihat bagaimana kepedulian dari orang tua untuk mempersiapkan anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran di hari yang pertama ini ya. Karena begitu selanjutnya nanti, karena yang TK ini mungkin masih susah untuk dia mempersiapkan sendiri. Jadi disinilah memang peran orang tua atau keterlibatan orang tua itu sangat sangat besar ya. Selanjutnya ini ya, anak mungkin dari rumah sudah diajarkan untuk dia berwudu ya. Kalaupun dia tidak bisa berwudu dengan sempurna, paling tidak dia sudah tahu bahwa dia akan jalan ke sekolah itu, dia diharapkan dalam keadaan dia sudah berwudu ya. Kemudian pakaian ya, pakaiannya itu pakaiannya silahkan pakai pakaian yang seperti biasanya, yang jelas yaitu pakaian muslim yang rapi ya. Jadi kalau yang laki pakai songkok ya, kalau yang perempuan itu pakai jilbab ya, lengkap dengan jilbabnya. Adapun warna dan bagaimana itu silahkan ya, kita menyesuaikan saja ya. Kemudian tempat belajar itu nanti sesuai dengan apa yang ada di kartu peserta ya. Nanti dia insya Allah akan sudah ditunggu oleh guru-guru yang akan membimbingnya nanti masing-masing. Nah, siapa yang membimbingnya, guru-gurunya sudah ada nanti insya Allah ada di kartu peserta ya. Kemudian pada hari pertama itu nanti pastikan bahwa anak-anak Bapak itu mendapatkan lembar kontrol hafalan ya. Lembar kontrol hafalan ini fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk membantu untuk sarana komunikasi antara guru dengan orang tua. Nah, apa menjadi tugasnya pada hari itu yang akan dibimbing oleh orang tua nantinya di rumah. Nah, bagaimana cara bimbingnya nanti akan ada dituliskan di buku kontrol hafalan. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pastikan anak-anak kita mendapatkan lembar kontrol hafalan ya dari gurunya. Nah, dan juga pastikan bahwa apa yang ada di lembar kontrol hafalan itu dilaksanakan ya. Tentu sekali anak-anak kita itu menyesuaikan sesuai dengan apa yang ada di lembar kontrol hafalannya. Yang mana itu adalah suatu lembaran yang akan dilaksanakan di rumah dan ada tanda tangan orang tua nanti di sana ya. Itu nanti sekali lagi kami berikan bahwa itu juga bagian dari penilaian kami, bahwa akan ada skor bagi yang melaksanakan dan ada juga skor bagi yang tidak melaksanakan. Nah, ini gambaran untuk hari pertama, yaitu hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Kemudian hari kedua
ini kita lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, di mana pelaksanaannya sama, yaitu kita laksanakan pada pagi jam 8 sampai jam 10. Kemudian anak itu juga kita harapkan dia datang sebelum waktunya, orang tua diharap tidak menunggu anak, gitu kan. Materi belajar sama seperti di hari yang pertama, ya. Membawa mushaf juga sama. Kemudian yang bedanya di sini, ya, dengan hari pertama, ya, lembar kontrol, kalau lembar kontrol atau buku kontrol hafalan atau lembar kontrol hafalan yang diberikan pada hari pertama itu nanti Bapak Ibu titipkan melalui anak-anak kita, ya, dan pastikan di sana sudah melakukan apa yang ada di lembar kontrol hafalan itu dan menandatangani lembar kontrol hafalan itu, ya. Kemudian hari kedua ini, karena sekarang ini kita pembelajaran secara real di TK kita itu terdiri dari 2 fase, ada yang secara daring atau online, ya, dalam jaringan atau online yang dilakukan melalui berbagai macam media, ya. Ada yang kita lakukan secara offline atau secara luring atau luar jaringan, ya, atau secara pembelajaran tatap muka secara langsung, ya. Nah, untuk melihat bagaimana keaktifan kedua-duanya, nanti kesiapan dari kedua-duanya, maka hari ini kita akan memberikan tugas, ya, kepada anak-anak kita bahwa nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas oleh wali kelasnya masing-masing itu untuk mengirim ada rekaman yang akan dikirim melalui grup Telegram kelasnya masing-masing. Jadi pastikan Bapak Ibu pada hari Jumat ini mengirim sesuai dengan apa arahan dari wali kelasnya masing-masing. Itu yang hari kedua, ya. Adapun hari ketiga, hari Sabtu 19 Maret 2022, ini berbeda dengan hari-hari pertama dan kedua, ya. Ini kita akan laksanakan pelaksanaannya itu kita jadwalkan dari jam 8 sampai jam 10, hanya saja ini kedatangannya yang berbeda, ya. Kedatangannya itu sesuai dengan jadwal. Nanti akan dibagikan jadwal kedatangan per kelas itu akan berbeda, per orang itu dalam satu kelas itu akan berbeda-beda, ya. Nah, nanti Bapak Ibu datang sesuaikan dengan jadwal yang ada. Mungkin ada yang datang jam 8, ada yang datangnya jam 9, ada yang datangnya jam 10. Karena apa? Karena hari itu anak kita itu akan mengikuti ujian, ya, ujian yang mana di dalam pembelajaran biasa kita laksanakan ada ujian pekanan namanya, ujian pekanan. Nah, ini kita tidak bisa sepanjang sepanjang satu pekan, hanya bisa untuk beberapa hari saja. Yang jelas supaya dia bisa mengikuti bagaimana dia mencoba untuk ujian pekanan, berarti jadi kita akan adakan ujian pekanan istilahnya, walaupun hanya materi yang 2 hari. Apa yang diujikan yaitu bagaimana dia menghafal yang nanti target yang 2 hari itu yang akan diuji dalam hari yang ketiga. Nah, untuk yang hal ini orang tua harus menunggu karena ujiannya tidak lama, paling lama itu 15 menit. Jadi untuk satu anak paling lama sekitar 15 menit. Jadi Bapak Ibu harus menunggu, ya, harus menunggu anaknya. Jadi begitu selesai ujian, anaknya langsung bisa untuk dibawa pulang, ya. Pakaiannya sama, adapun yang lainnya sama, dan itu nanti lembar kontrol hafalan yang sudah ditandatangani pada hari pertama dan kedua itu langsung diserahkan ke diserahkan ke gurunya, ya. Langsung diserahkan ke guru pengampunya, guru kelas masing-masing, ya. Kemudian ini yang sudah selesai nanti boleh pulang langsung, ya. Jadi ini harus ditunggu. Ini hari ketiga. Kemudian ada juga hari keempat. Ini hari keempat ini adalah wawancara orang tua, ya, bersama anak. Wawancara ini kita akan laksanakan itu dari jam 8 sampai selesai, ya. Adapun materi wawancara kita itu adalah anak kita ini sudah melaksanakan tes belajar selama 3 hari, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah,
dalam 3 hari itu, Bapak Ibu tanyakan kepada anak kita, bagaimana apakah anak-anak kita ini dia itu me, apa namanya? Apakah anak-anak kita ya dia cocok enggak pembelajarannya? Apakah anak-anak kita ini sesuai atau bagaimana? Apakah dia betah atau tidak? Apakah dia tetap mau menjadi santri kita? Itu juga perlu dikomunikasikan sehingga bukan hanya keinginan dari orang tua untuk menyekolahkan, tapi anak juga harus punya keinginan yang kuat untuk bersekolah. Ya. Sehingga itu yang ingin kami gali nantinya setelah mungkin hasil diskusi atau hasil saling tanya antara orang tua dan anak-anak. Nanti itu yang kita akan coba bagaimana tindak lanjutnya ya. Jadi ini sangat penting, bapak-bapak dan ibu-ibu sangat penting untuk menanyakan kepada anak-anak kita bagaimana dia senang atau tidak bersekolah gitu kan. Atau bagaimana dia sebelum tes belajar dan saat tes belajar dan setelah tes belajar yang itu. Ya, itu yang akan kita diskusikan. Kemudian di samping itu nanti akan ada penjelasan singkat mungkin bagaimana SOP kedatangan dan penjemputan. Ini yang terutama ya, terutama SOP kedatangan dan penjemputan. Adapun SOP yang lainnya kita akan informasikan nanti setelah anak-anak kita diterima di TK kita, yaitu TK Islam Terpadu Al-Imam Syafi'i. Nah, demikian beberapa penjelasan singkat mengenai bagaimana prosedur tes belajar yang akan dilaksanakan di TK Islam Terpadu Al-Imam Syafi'i. Adapun untuk yang lainnya nanti yang kita majukan ini hanya tes belajarnya, sedangkan yang lainnya nanti insya Allah kita akan tetapkan. Ya. Dan atas perhatian antum semua, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga anak-anak kita ini yang mengikuti tes belajar ini bisa betah di tempat kami, dan kita akhiri pertemuan ini, perjumpaan ini, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.